Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Minggiana NIM 1814214, kelas PBSA semester 4. Saya akan menjawab UAS nomor 1, yaitu tujuan dari The Basel Committee. Jadi The Basel Committee adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Bank Sentral oleh negara-negara Group of Ten atau G10 pada tahun 1974. Tujuan dibentuknya lembaga atau komite ini adalah untuk mendorong konvergensi menuju pendekatan dan standar sektor perbankan. Selain itu juga memiliki tujuan untuk menetapkan peraturan di dalam industri perbankan, termasuk kegiatan supervisi atas operasional perbankan dengan standar internasional. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimanakah kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992, serta jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan yang harus diperhatikan dalam permasalahan perbankan tersebut. Jadi, Indonesia mulai mengalami permasalahan perbankan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit yang bermasalah pada sejumlah bank pemerintah dengan total 25% dari kredit pada tahun 1993. Baru lain adalah dari dan kebijakan ekonomi makro di Indonesia. Pada masa itu, jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat. Setelah deregulasi pada tahun 1998, yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Saat ini terjadi arus modal jangka pendek yang mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga pun naik dari 10% hingga 16% sebagai dampak dari adanya krisis Meksiko di tahun 1985. Jadi, gambaran tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara 3 faktor yang harus betul-betul diperhatikan. Di antaranya, kualitas manajemen bank, kondisi dan kebijakan ekonomi makro, dan efektivitas pengawasan bank. Yang pertama, kualitas manajemen bank. Dalam hal manajemen risiko, maka suatu bank ini diharuskan untuk mengelola risiko dalam suatu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem serta struktur manajemen yang memadai. Selain itu, keberhasilan internalisasi manajemen dalam suatu perusahaan tidak tergantung pada semata-mata hanya kepada pemenuhan peraturan saja, tapi juga tergantung pada manusia yang bertugas mengambil dan mengelola suatu risiko. Jadi, karakter, sikap, dan perilaku tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan suatu risiko yang akan timbul di suatu hari nanti. Yang kedua, kondisi dan kebijakan makroekonomi. Pada dasarnya, kebijakan makroekonomi merupakan bentuk kebijakan yang memiliki tujuan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Kebijakan makroekonomi ini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan makro moneter dan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas pengawasan untuk mencapai kestabilan dan keseimbangan internal. Kebijakan moneter inilah yang sangat penting karena dalam kebijakan moneter ini diaturlah jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga bisa diatur melalui kebijakan moneter ini. Kalau kebijakan fiskal cenderung lebih menekankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, efektivitas pengawasan bank. Jadi efektivitas pengawasan bank ini dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi peraturan yang berlaku, sehingga proses pemeriksaan dan monitoring dalam menjamin pelaksanaan di dalam industri perbankan dapat terjaga. Nah, jika pengawasan sudah terlaksana dengan baik, maka perkembangan ekonomi Indonesia pun akan meningkat. Saya akan menjawab nomor 3. Jadi jelaskan bagaimanakah pengawasan yang efektif terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Kita sudah mengetahui bahwa pengawasan perbankan di Indonesia ini diawasi oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Meskipun demikian, Bank Indonesia juga ternyata masih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan bagi perbankan di Indonesia. Nah, kalau
Di lembaga keuangan syariah, kita mengenal Lembaga Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan agar kegiatan lembaga keuangan berjalan dengan sesuai atau semestinya. Agar pengawasan bank menjadi lebih efektif, maka pada tahun 1980 muncullah istilah Prudent Banking Supervision. Istilah prudent ini memiliki arti bijaksana. Tujuan dari adanya prinsip kehati-hatian ini adalah untuk menciptakan keamanan, kesehatan, dan menstabilkan sistem perbankan. Selain itu, pengawasan akan efektif apabila yang pertama, posisi pengawas itu harus ada di atas dari jabatan posisi yang diawasi. Kedua, memiliki prosedur yang baku. Ketiga, posisi pengawas merupakan independen, artinya tidak tergantung oleh siapapun, serta pengawas harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi serta pengetahuan yang memadai. Hakikatnya, pengawasan dalam perbankan dimaksudkan agar sistem perbankan menjadi sehat. Selain itu, ada beberapa prinsip yang dikeluarkan oleh Komite Pengawasan Perbankan. Komite ini disebut The Basel Committee on Banking Supervision, yang memiliki 7 prinsip. Di antaranya prinsip pengawasan yang harus diterapkan yaitu 1. Prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Kedua, prinsip perizinan dan struktur. Ketiga, prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. Keempat, prinsip metode pengawasan bank yang sedang berjalan. Prinsip persyaratan informasi, prinsip kewenangan pengawas, dan prinsip lintas perbankan. Jadi, prinsip-prinsip tersebut dijadikan acuan bagi semua negara di dunia sehingga sistem perbankan menjadi lebih efektif sehingga akan meningkatkan sistem perbankan yang lebih sehat.